Selamat datang di Indonesia akhir zaman ini. Kemarin kita bahas pertarungan demi pertarungan yang dahsyat di akhir zaman. Bapak Ibu yang mati Allah, ada banyak peperangan yang akan kita alami. Dimulai nanti dengan kemunculan Imam Mahdi. Sekarang saja kita sudah berperang. Saudara-saudara kita yang berada di mana? Di Wamena. Umat Islam di sana dibantai dengan sangat biadab kan. Ya, luar biasa penaskan. Dan itu ditumbalkan. Dan tidak ada satupun pernyataan perlindungan dan permak mereka yang melakukan pelanggaran ini, pembantaian ini dari pejabat negara kita. Ada dua pertarungan. Kemarin di Nurul Asri kita bahas Armageddon ya. Ya, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra. Armageddon itu istilah bukan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Cuma ini adalah istilah dari para ulama mutaakhirin. Ya, dan saya memandang Armageddon adalah perang di mana nuklir digunakan. Dan tidak dapat dibayangkan bagaimana ketika perang nanti, perang dunia ketiga, Israel sudah memiliki hulu ledak nuklir lebih dari 2000 buah hulu ledak nuklir. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat Islam ketika khilafah tegak. Ini diketahui terbongkar dari kisah Mordekai Vanunu. Mordekai Vanunu adalah pakar nuklirnya Israel. Dia pernah melarikan diri karena seumur hidupnya 20 tahun dia dipenjara dalam kamp konsentrasi itu, dalam kamp instalasi nuklir Israel. Ketika dia kabur, kenapa? Ketika dia tahu kalau nuklir yang dibuatnya untuk memerangi umat Islam dalam perang dunia, dia kecewa, maka dia kabur. Perang Suriah ini merupakan awal mula dari perang dunia ketiga, yang mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa umatnya dari bangsa Arab ini akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Suatu hari Rasulullah terbangun dari tidurnya. Zainab binti Jahsyin, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW ini mengatakan, Wailun lil Arabi, la ilaha illallah, wailun lil Arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan demi Allah akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang akan menimpa pada mereka yang telah dekat. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yauma, hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah menyebutkan bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang telah mendekat kepada mereka, lalu dikaitkan dengan lubang Ya'juj Ma'juj. Rasulullah menyebutkan begini 14 abad yang lalu, hari ini tentu sudah tidak ada lagi hijab antara bangsa Arab dengan Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang mana? Wallahu a'lam. Intinya Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab ini akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Pertanyaannya, siapakah bangsa Arab yang Rasulullah maksudkan? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab, Suriah, ya, Irak, Mesir, Libya, Yaman, Afghanistan. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur kan? Perhatikan gaya-gaya represif dari rejim yang berkuasa. Jangankan rakyat sipil, ambulan saja menjadi sasaran. Sama tidak? Pertanyaannya, kok bisa modusnya sama dan korbannya sama? Umat Islam. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada antor intelektual dari semua kekesuhan di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan? Jadi inilah yang disebut dengan shadow government. Yakini Bapak Ibu, kita sedang menghadapi satu bangsa yang menjadi kaki tangan Dajjal yang berambisi untuk menciptakan tata dunia baru, the new world order. They really want to take over the world and to create one government in the world, one political system, democracy, one economical system, capitalism, one military system, barbar system. Semua negara dikawaskan dengan cara yang sama, betul? Dibikin brutal, itu namanya aparat, betul? Saya amati seluruh dunia sama. Pertanyaannya, aktor intelektualnya berarti telah dekat dengan kita. Artinya apa? Segera kita harus berpikir untuk prioritas kampung akhir zaman. Ketika chaos 411, saya dan teman-teman berpikir, kita ungsikan anak dan istri kita ke luar negeri, kita jihad di sini, sampai kita menang, kita bawa kembali anak cucu kita. Jangan
jangan terlena. Siapkan jawaban kita di hadapan Allah ketika kita bisa tidur nyenyak tadi malam, sementara saudara kita mereka kelaparan dan tidak bisa tidur. Apa jawaban kita di hadapan Allah jika Allah mempertanyakan itu? Hati-hati. Man istiqada wa lam yahtam li amril Islam wal muslimin falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan enak, sehat, tapi dia tidak peduli kepada nasib saudara-saudaranya kaum muslimin, dia bukan umatku. Apa jawaban kita jika mereka menghujah kita di hadapan Allah? Ya wafilah, siapkan dari sekarang, kecuali kita peduli untuk membela mereka. Betul? Allahu Akbar. Ya wafilah, saya mohon maaf tidak bermaksud mengumbar apa yang kami lakukan. Nauzubillah, tidak bermaksud demikian. Walaupun saya saat ini sudah tidak bersama Golden Future, saya bersama One Ummah. Saya terus terang pada teman-teman, ikhwafillah, afan, saya tidak bisa meninggalkan Bandung. Silakan, harusnya saya ikut mereka ke beberapa negara. Tapi saya katakan cukup saya ke Malaysia dan Palestina saja. Insya Allah suatu saat Allah pertemukan kita. Ada saudara-saudara saya juga yang bergabung, saya ingin gabungkan mereka. Insya Allah Golden Future ini juga akan bekerjasama dengan kita One Ummah. Kita akan membawa panji merah putih sampai titik Syam. Kenapa? Karena Syam adalah tempat berkumpulnya manusia terbaik di muka bumi. Ketika pertarungan hak dan batil sampai pada puncaknya. Ya, kajian kemarin Ustaz menjelaskan bahwa ada kemungkinan tsunami di Aceh dan Jepang berhubungan dengan HAM. Ini bukan kemungkinan, sudah terjadi. Tsunami Aceh dan Jepang, menurut saya ini bukan alami tapi rekayasa. Nanti mungkin ada kajian kembali atau nanti kita hadir kembali di sini. Kita bedah beberapa bencana yang sebetulnya rekayasa, human made. Tentang tsunami Jepang, tsunami Aceh, kenapa saya berani mengatakan itu, plus kebakaran kemarin, penausilan itu juga, ya. Nah, untuk Indonesia, ini nampaknya tidak akan mungkin dilakukan itu, kecuali bencana alam yang sifatnya lokal, karena mereka tetap akan melakukan reduksi populasi, mengurangi jumlah populasi umat Islam di Indonesia. Caranya bagaimana? Banyak cara yang mereka lakukan, dan ini bagian dari perang akhir zaman. Nanti kita bahas perang mereka dari sisi makanan, minuman. Ya, hati-hati mengkonsumsi makanan, minuman. Tidak semua minuman bisa kita konsumsi, termasuk makanan. Ya, mereka akan merusak kita dalam berbagai macam sisi. Suatu saat nanti kita bahas kembali, insyaallah. Mohon maaf ini waktunya sudah habis. Ya, terus semangat berbicara. Terima kasih kepada Rumah Warna, Mas Nanang dan keluarga. Syukran jazakumullah khairan. Terima kasih Iwafillah. Terima kasih Majelis Taklim Jos, ya, jamaah orang-orang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama. Yakin Indonesia akan bangkit memimpin dunia? Siapkan yang terbaik. Ya, saya yakin kebangkitan Islam di tangan pemuda. Pastikan ketika jihad itu terjadi, kita berada di garda terdepan dengan panji tauhid di tangan kanan kita dan merah putih di tangan kita, di tangan kiri kita. Betul? Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.